Jadi kita akan update lagi ya untuk Bitcoin. Gua akan membahas mengenai perihal pump and dump yang barusan aja terjadi pada Bitcoin. Jadi sebenarnya sebelum terjadi dump besar ini ya, gue sempat memprediksi untuk pump balik lagi ke level 28.000. Dan ini gue ada prediksi mulai VIP Group Can teman ya, udah dari tanggal 22 Agustus. Jadi udah sekitar 2-3 minggu yang lalu ya. So far dari beberapa bulan prediksi kita ya cukup akurat ya, bahkan dari sebelum Bitcoin dump besar aja kita udah sempat memprediksi untuk BTC bakalan terjadi dump balik lagi ke level 25.000. Ini prediksi dari tanggal 16 Juli pas Bitcoin masih ada di level 30.000 teman ya. Gua ada membahas juga melalui updatean video setiap hari meskipun nggak serutin di dalam grup gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen join grup ini kalian bisa join gratis ya, syaratnya gampang banget. Kalian tinggal daftar BingX saja. Mau linknya ada di deskripsi ya. Kenapa gue merekomendasikan BingX dibandingkan exchange yang lain ya? Karena untuk user baru, kalian bisa mengklaim reward hingga 70 juta, 75 juta rupiah. Semakin sering kalian trading, semakin aktif kalian di dalam BingX ya, kalian bisa dapatin yang namanya rebate berupa USDT bonus. Dimana di market-market yang lain, kalau misalnya kalian trading, ya udah kalian nggak bakalan dapat apa-apa. Kalau misalnya kalian rugi, kalian juga nggak bakalan dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya di sini, entah kalian profit maupun kalian loss, teman kalian bisa tetap dapetin USDT tambahan ya sebagai cashback tambahan untuk kalian. Dan ini bisa didapetin melalui BingX saja. Terus yang gue paling suka adalah fitur copy trade-nya dia ya. Karena di sini cuman di BingX saja, di exchange lain nggak ada. Dia memiliki fitur conservative trader. Nah, di sini kalian bisa lihat trader-trader yang udah terbukti rutin profit kalau misalkan kalian follow ya selama 6 bulan terakhir. Kalau di market lain biasanya rate-nya cuma sampai sebulan terakhir dan belum tentu dia konsisten profit. Bisa aja di bulan kedua ketiganya apes ya, karena kita cuma bisa lihat sebulan terakhir performa dia. Kalau di sini kita bisa lihat sampai 6 bulan terakhir, belum lagi resikonya ini juga rendah-rendah. Jadi ini adalah trader-trader yang cocok banget kalian follow untuk jangka panjang. Bahkan dari BingX-nya sendiri juga udah kerja sama API-nya sama Binance di sini ya. Jadi copy trader Binance kalian juga bisa follow melalui BingX ini. Jadi tunggu apa lagi teman-teman ya, kalian bisa dapetin tambahan bonus untuk kalian bisa join grup VIP ini. Grup ini bertujuan untuk bisa share ilmu aja sebagai insight tambahan untuk kalian trading, bukan sebagai acuan kalian mau long atau mau short, mau beli koin apa, itu tetap terserah kalian karena kalian yang bertanggung jawab atas aset kalian. Nah, jadi perihal mengenai short term maupun mid term kita akan bahas ya. Gue udah update ini melalui grup, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Tetapi gue akan perjelas lagi melalui video ini. Jadi apa yang kita bisa lihat so far dalam seminggu terakhir ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 6 September, nggak gitu banyak pergerakan oleh Bitcoin semenjak dump yang terjadi. Kita tidak mengalami signifikan pump lagi balik ke atas, itu wajar banget dan itu sering kali terjadi teman ya. Jadi nggak cuma sekali dua kali, tetapi berulang kali ya. Setelah kita terjadi pump teman ya, pump besar, and then setelah itu tiba-tiba terjadi dump balik lagi ke bawah. Biasanya kita akan sideways dalam waktu kurun yang lama teman ya, bisa dalam sampai sebulan gitu ya. Contohnya misalkan kasus pump and dump yang terjadi di sini ya. Ini pump ya, cukup oke pumpnya ini sekitar puluhan persen juga, abis itu langsung di dump ke bawah, abis itu apa yang terjadi? Sideways aja gitu ya. Abis itu kita pelan-pelan naik ke level 21.000, habis itu kena fake out balik ke level 15.000. Ini adalah titik terendah atau bottomnya si Bitcoin. Terus contohnya ini pump and dump yang terjadi juga. Di sini kita pump, and then di sini kita dump. Apa yang terjadi ya, kita sideways juga ini selama kurang lebih 2 mingguan teman ya, sebelum mengalami penurunan lanjutan. Ini yang ini juga sama, cuman ini skala atau versinya lebih gede aja ini ya. Ini pump, habis itu dumpnya yang satu ini teman ya, pump and dump. Habis itu ya udah kita sideways aja nih dari sini, dari bulan Februari sampai bulan April ya, sideways sampai 1 sampai 2 bulan ya, nggak gitu banyak pergerakan sebelum terjadi penurunan lebih lanjut. Jadi memang untuk prediksi midtermnya kalian bisa tonton di beberapa video gue yang sebelumnya, di mana gue ada membahas ABC correction pattern ini teman ya. Jadi AB ini kita menurut gue sih masih ada di proses untuk pembentukan B ini gitu ya. Bukan B-nya ini kemarin ke level 28.000, tetapi menurut gue ini tuh terlalu cepat teman ya. Menurut gue ya harusnya kita sideways dulu selama berbulan-bulan, abis itu pelan-pelan naik ke level 28.000 baru dibanting ke level C ini teman ya, setelah 5 wave dari Elliott wave gitu. Jadi sedikit merangkum aja kenapa prediksi dari beberapa bulan ini so far cukup akurat teman-teman, karena ini kita udah ngelihat dari lama banget teman-teman ya, yaitu ada 5 wave dari Elliott wave, setelah 5 wave diikuti oleh ABC correction di sini. Dan untuk dari A ke B ya nggak seinstan pump and dump yang terjadi kemarin teman-teman ya, cuman hanya dalam terjadi 2-3 hari aja, enggak teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, market BTC itu biasanya bakalan dibikin sideways itu dengan waktu yang cukup lama terlebih dahulu sebelum mengalami penurunan lebih lanjut gitu.
Ya sebabnya kenapa menurut gue ini nih kita saat ini lumayan ketahan nih ya, supportnya di daerah level 25,6 ini lumayan nahan banget gitu ya. Mungkin bisa terjadi in the short term, mungkin bisa terjadi a final dump menuju ke level 25,4 atau 25,3. Karena apa? Karena dari time frame daily kita bisa ngelihat di sini Bitcoin udah mulai menunjukkan pembentukan dari BB band bawah dia nih di sini ya. Kalian bisa lihat ini awan dari technical Bollinger Band namanya, ini udah mulai masuk teman. Dan biasanya teman ya, biasanya ya dari past performance-nya Bitcoin ya, kita selalu ngehit BB bawah. Contohnya balik lagi di tanggal 14-15 Juni kita ngehit BB bawah sebelum kita bener-bener melakukan yang namanya rebound besar gitu ya. Ini juga kita ngehit bawah di tanggal 10-11 Maret sebelum kita nge-rebound besar juga gitu ya. Dan ya bisa jadi gitu ya, kalau misalnya saat ini ya kita bisa dibikin ngehit BB band bawah dulu sebelum benar-benar terjadinya rebound gitu ya. Balik lagi ke level 27.000 in the midterm kalau menurut gua. Jadi entah 27 atau 28 gitu ya, balik lagi ke level yang ada di tanggal 29 Agustus kemarin. Karena apa? Karena ya menurut gue ya masih terlalu cepat untuk kita tiba-tiba langsung direct dump, langsung menuju ke level 22, 21. Menurut gue terlalu cepat gitu ya, meskipun itu memang adalah target jangka panjang kita. Dan target jangka panjang yang kita bicarakan ini adalah entah mungkin 2-3 bulan ke depan lagi gitu ya. Sementara yang lebih jangka panjangnya lagi ya itu ya kita bullish gitu untuk Bitcoin ya. Apalagi tahun depan udah mulai halving, bisa jadi di level 22 atau 21 atau worst case yaitu 17-18 ribu, ini double bottomnya Bitcoin. Setelah itu kita balik lagi ke atas dan memulai new bull run untuk Bitcoin di tahun depannya ya. Itu bener-bener yang jangka panjang. Cuman kalau buat yang mid term, buat yang short term gitu ya, short term maybe bisa jadi ada potential dump ke level 25,3 seakan-akan memakan stop loss orang yang short. Sorry, maksud gue yang long ya. Jadi biasanya Bitcoin suka memakan liquidation atau stop loss orang terlebih dahulu sebelum bener-bener dia dibikin bener-bener rebound gitu ya, kembali ke atas lagi gitu. Jadi ya bisa jadi ada potensial atau chance seperti itu. Terus kita juga bisa tarik ya, bisa jadi ini kita masih dalam pembentukan falling wedge juga di sini ya. Nah, kurang lebih nih supportnya nih kalian bisa lihat di sini, sementara ini adalah resistnya. Jadi bisa jadi juga pembentukan falling wedge lagi gitu ya sebelum kita dibikin rebound. Terus tadi dari technical BB-nya kita juga ngelihat termanya bahwa ya bisa jadi ada chance untuk kita ngehit daerah BB bawah sebelum dibikin naik lagi ke atas gitu ya. Atau bisa jadi termanya kita nggak butuh ngehit BB band bawah gitu ya. Bisa jadi ya dari sini udah gitu kita dibikin naik pelan-pelan ke atas termanya, balik lagi ke level 27-28 ribu. Either way termanya in the midterm gue sih lebih yakin probability-nya sekitar 70% bahwa kita akan dibikin naik ke atas lagi teman-teman, entah ke level 27 atau 28 sebelum mengalami penurunan yang lebih dalam lagi gitu untuk Bitcoin ya. Itu sebabnya kenapa ya kalian bisa lihat di sini teman-teman, in the midterm kita memiliki probability sekitar menurut gua chances sekitar 70% untuk balik lagi ke level 27 sampai 28, dan probability 60% ya in the short term mungkin ya bisa jadi ya kita bisa dibikin dump lagi gitu ya, karena memang terlihat dari beberapa pergerakan seminggu ini kita masih sideways saja, tidak begitu terlalu pergerakan impulsif untuk Bitcoin. Bisa jadi mungkin bakalan ada rejection lagi baru benar-benar terjadinya impulsif besar untuk Bitcoin gitu. Nah paling kurang lebih itu aja teman-teman, itu untuk prediksi gue mengenai 1-2 minggu ke depan ya pastinya ya. Kita akan lihat how the market will place teman-teman ya. Either way menurut gue ya chance lebih besarnya menurut gue ada potensi ini Bitcoin buat balik lagi ke level 27-28, karena menurut gua pump and dump ini terlalu cepat teman-teman ya. Dimana kalian bisa lihat dari past performance Bitcoin sendiri, setelah pump and dump yang begitu cepat biasanya kita akan sideways dulu atau dibikin naik pelan-pelan dalam waktu 1-2 bulan ke depan gitu ya. Jadi ya mungkin pump and dump ini hanya untuk membuat orang-orang panik gitu ya. Setelah itu Bitcoin ya biasa-biasa aja, nggak mengalami begitu banyak pergerakan lagi gitu ya. Mungkin dari dump yang satu ini banyak orang yang ngelong teman-teman and then kena hantam di sini. Dari yang ini banyak banget yang nge-short and then kena hantam di level 28.000. Padahal ini hanya permainan psikologis dari pasar aja gitu ya. Dan ini kita juga udah baca dari beberapa minggu yang lalu lah teman-teman ya. Jadi paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Dan seperti biasa sampai jumpa di next video.